seperti janji kita kemarin, saya hari ini akan melakukan sedikit wawancara dan tanya-tanya sama Bapak perihal tentang pengambilan keputusan yang selama ini telah Bapak lakukan dan telah Bapak ambil sebagai seorang pimpinan. Ya gitu Pak ya. Oke. Jadi hari ini saya ingin melakukan wawancara, Bapak bersedia kan Pak? Jadi, Oke Pak. Jadi kan Pak, hari ini kita akan melakukan wawancara. Boleh Bapak memperkenalkan diri Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini saya akan sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Husin Husairi. Saya di sini ditulis sebagai kepala sekolah di SDN 05399 Damar Condong. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya. Jadi kita langsung aja nih Pak ya. Jadi saya akan melanjutkan beberapa pertanyaan nih sama Bapak seputar tentang Bapak dalam mengambil keputusan di lapangan atau di sekolah ya Pak ya. Boleh Pak ya. Jadi kan Pak, kalau seandainya lah Bapak pernah nggak menghadapi suatu persoalan atau permasalahan di mana persoalannya itu dua-duanya atau dua belah pihak itu sama-sama merasa benar gitu Pak. Jadi kalau misalnya ada kejadian hal seperti itu, kira-kira bagaimana Pak dari Bapak, cara Bapak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Pak? Sedikit saya menjelaskan di sini. Bila ada terjadi masalah dalam dalam Satu masalah. satu masalah, baik itu antara guru dengan guru maupun dengan orang tua murid, itu saya pertama-tama mungkin akan mengidentifikasi masalah tersebut. Kemudian mungkin akan saya panggil kedua belah pihak untuk membicarakan atau mendiskusikan apa yang jadi masalah. Kemudian saya akan mungkin mencoba mencari solusinya, apa yang terbaik mungkin solusinya dan diterima oleh masing-masing pihak. Oke, jadi berarti Bapak akan mulai pertama langkahnya harus mengidentifikasi dulu Pak ya. Jadi harus mencari dulu, mengidentifikasi yang mana yang salah, mana yang benar Pak. Baru kita bisa memberi solusi gitu ya Pak ya. Oke Pak, jadi Pak setelah mengidentifikasi kira-kira nih langkah-langkah yang bakal Bapak ambil setelah itu gimana Pak? Setelah mengidentifikasi mungkin saya akan memberi masukan kepada pihak-pihak yang bermasalah atau bersengketa. Kemudian akan saya tanyakan lagi kepada mereka apakah bisa menerima solusi tersebut atau bagaimana, dan saya terapkan itu memang harus adalah masalah tersebut harus bisa diselesaikan dengan baik-baik. Kemudian jangan ada lagi yang merasa tidak puas gitu. Berarti bisa saya simpulkan Bapak memberikan solusi yang mana bisa diterima oleh kedua belah pihak ya Pak. Jadi nggak ada pihak yang dirugikan juga diuntungkan ya Pak. Oke Pak, sedikit lagi nih Pak, pertanyaan dari saya selanjutnya. Kira-kira nih Pak, dalam Bapak mengambil sebuah keputusan itu ada nggak Pak tantangan yang Bapak hadapi gitu Pak dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Ya sudah pasti ada gitu kan. Pastinya dalam suatu keputusan itu, baik itu keputusan yang sudah benar, sudah tidak memihak kemanapun, saya rasa tetap juga ada salah satu pihak yang merasa itu belum menyelesaikan masalah begitu. Jadi saya terapkan juga itu di kedua belah pihak, bahwa tidak ada yang benar. Mungkin
salah satu pihak juga memang salah, salah satu pihak juga merasa benar, tapi belum tentu juga itu benar gitu menurut saya. Jadi saya ambil keputusan itu yang di tengah-tengah gitu. Jadi menurut Bapak, walaupun keputusannya sudah Bapak ambil itu menurut Bapak benar, tapi belum tentu ya Pak ya? Belum tentu si penerima keputusan itu merasa bahwasanya keputusan yang diberikan itu benar. Ya, Tapi kita sudah pasti pilih jalan yang paling benar Pak ya? jalan Kita yang ambil jalan tengahnya. tengah dan jalan yang saya rasa itu memang yang terbaik gitu. Baik Pak. Kemudian ini Pak, ada lagi sedikit ini Pak. Kira-kira ini Pak, ada nggak faktor lain atau orang lain yang Bapak libatkan untuk mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan ini Pak? Ya, Bapak melibatkan siapa gitu Pak? ya saya rasa eh, akan saya libatkan seluruh masyarakat sekolah, terutama itu guru-guru ya, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi tadi begitu. Saya juga akan mendengar apa masukan-masukan dari guru-guru tersebut, kemudian juga dan menyaring ya kan masukan-masukan yang terbaik mungkin akan saya ambil juga itu sebagai salah satu keputusan yang memang nantinya akan saya berikan untuk pemecahan masalah ini. Berarti bisa saya simpulkan di sini, berarti dalam kita mengambil sebuah keputusan itu juga masih banyak aspek atau apa daya dukung yang harus kita lihat dulu Pak ya. Kita juga harus melibatkan elemen lain seperti kalau di sekolah guru gitu Pak ya. Jadi mungkin faktor lainnya itu bisa dapat mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan. Jadi bisa jadi ini apa ya, bahan referensi Bapak ya Pak. Jadi keputusan yang Bapak ambil itu nanti tidak salah ya Pak ya. Jadi mungkin kan Pak, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, jadi pengalaman yang Bapak ambil tadi dalam mengambil sebuah keputusan yang bisa Bapak simpulkan secara detail lah gitu dalam kita mengambil sebuah keputusan yang kita anggap tepat sebagai pemimpin itu bagaimana Pak? Ya kalau menurut saya seorang pemimpin itu harus mendengar yang namanya masukan, kemudian harus juga tidak mau menang sendiri, kemudian juga harus memuaskan pihak-pihak yang misalkan itu terjadi perselisihan ataupun permasalahan begitu. Jadi menurut saya pemimpin yang baik itu harus mendengar, jadi tidak merasa dirinya yang Paling benar. yang terbaik, yang paling benar. Oke. Saya rasa demikian. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana kabar Ibu, hari ini sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Jadi kan Bu, tujuan saya kemari sesuai dengan janji kita kemarin kan Bu, bahwasanya saya kemari hari ini ingin melakukan wawancara nih sama Ibu nih, ingin melakukan sedikit wawancara sama Ibu tentang bagaimana lah boleh nih, tentang bagaimana cara-cara pengambilan keputusan Ibu sebagai seorang pemimpin ya Bu ya. Oke Bu, sebelumnya kita kenalan dulu Bu. Ibu boleh memperkenalkan diri dulu Bu. Nama saya Haryani, tempat tugas SD 0507845 Mungkur. Disinilah tempat tugas saya SD 0507845 Mungkur. Oke, terima kasih Bu. Jadi kan Bu, ini mungkin mau saya tanyakan seperti ini Bu, kita langsung aja. Kan dalam Ibu, selama Ibu menjadi seorang pemimpin pasti banyak itu ya, banyak ada masalah yang ringan, mungkin ada masalah yang berat yang selalu dapat Ibu selesaikan ya Bu ya. Jadi mungkin Ibu sebagai seorang pemimpin pasti pernah atau sering membuat atau mengambil sebuah keputusan ya Bu ya dalam menyelesaikan masalah itu. Jadi kan Bu, yang saya ingin tanyakan di sini kan Bu,
Kira-kira ini bagaimana Bu? Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi suatu permasalahan atau kasus yang pernah Ibu hadapi lah Bu? Masalah yang sering dihadapi oleh anak-anak ataupun siswa di sini adalah perkelahian ataupun bully ya. Sekarang bully ya. Nah, itu permasalahan yang harus saya hadapi, dan cara saya untuk menghadapinya adalah memanggil kedua anak tersebut supaya mereka ini bisa lebih baik lagi untuk memahami ataupun yang saya hadapi ini, untuk mengambil suatu keputusan, yaitu dengan cara bermusyawarah dengan para dewan-dewan guru. Ataupun nanti apabila permasalahan ini belum bisa saya selesaikan, saya akan memanggil kedua orang tua anak tersebut. Oh, jadi kan ada kasus bullying Bu ya? Kasus bullying. Jadi sebelum apa, koordinasi dulu ya Bu ya, koordinasi dengan guru-guru yang ada di sekolah, bagaimana cara menangani masalah itu Bu ya. Kemudian kalau memang dari anak-anak itu tidak ditemukan jalan tengahnya, mungkin akan dipanggil orang tuanya Bu ya. Iya. Oh, oke Bu. Jadi bagaimana Bu? Bagaimana cara Ibu menjalankan keputusan yang telah Ibu sepakati dan atau yang telah Ibu ambil? Keputusan itu saya ambil dengan cara bermusyawarah ataupun saya bekerja sama ataupun mohon bantuan kepada rekan-rekan sejawat. Apabila keputusan itu juga belum ditemukan, saya mengambil keputusan tersebut mohon bantuan kepada rekan-rekan tadilah. Jadi dalam mengambil atau menjalankan keputusan mungkin Ibu selama ini lebih banyak sharing gitu Bu ya? Iya. Dengan rekan-rekan sesama kepala sekolah bisa Bu ya? Oke, jadi kemudian Bu, jadi dari setelah Ibu melakukan seperti tukar pendapat lah Bu ya sama teman-teman sesama kepala sekolah, jadi selanjutnya langkah-langkah yang Ibu ambil sama ini, apakah memang seperti itu atau ada pernah Ibu buat keputusan yang memang mutlak hasil dari Ibu sendiri? Tidak. Hasil keputusan itu bermusyawarah, terutama dengan para dewan guru yang ada di sekolah ini. Nah, itu dia. Berarti guru dilibatkan ya Bu? Iya, dilibatkan. Oke Bu. Jadi ini Bu, saya tanya selanjutnya Bu ya. Jadi Bu, hal-hal yang Ibu anggap efektif lah Bu dalam Ibu mengambil sebuah keputusan itu gimana? Saya selalu bermusyawarah, kemudian baru diterapkan kepada seluruh siswa. Nah, itulah. Berarti Ibu menganggap cara yang efektif bermusyawarah dulu ya Bu? Iya. Oke. Kemudian ini Bu, dalam Ibu mengambil sebuah keputusan Ibu, pernah nggak Ibu menghadapi atau ada nggak tantangan yang Ibu hadapi gitu Bu dalam Ibu mengambil keputusan? Tantangannya apa gitu kalau misalnya Bu kita bilang keputusan itu tidak alasan menguntungkan salah satu pihak gitu kan, pasti ada tantangannya kan? Iya, pasti ada. Tantangannya itu biasanya ada wali murid yang selalu datang ke sekolah. Ya, mungkin mereka tidak setuju dengan apa yang telah saya beri keputusan tersebut, sehingga itulah yang merupakan menjadi tantangan bagi saya dan para dewan guru. Nah, itu dia. Jadi keputusan yang sudah diambil secara musyawarah atau mufakat yang kita anggap sudah efisien ya Bu, ternyata masih ada juga yang merasa belum bisa menerima keputusan itu ya Bu ya. Jadi kemudian Bu, ada nggak Bu orang atau faktor lain gitu kan yang selama ini dapat membantu mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan itu Bu? Ada ya, rekan-rekan sejawat, para dewan guru yang harus saya libatkan untuk mengambil semua keputusan tersebut. Berarti di sini bisa saya simpulkan keputusan yang Ibu ambil itu semua berdasarkan mufakat atau musyawarah ya Bu ya? Iya. Bu. Jadi Bu, mungkin itu aja Bu yang mau saya tanyakan ini Bu. Jadi saya terima kasih sudah diberi waktu dan kesempatannya mengganggu waktu Ibu nih Bu. Ya, sama-sama. Saya terima kasih ya Bu ya.